Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 1, kelompok 4, dengan beranggotakan 1. Aura Nurul Najma, 2. Devina Santika Salma, 3. Rakadira Ristiawan, 4. Tripa Resanti. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang distribusi peluang binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam n percobaan, ya atau tidak dalam artian berhasil atau gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. A. Variabel acak. 1. Yaitu ada konsep variabel acak. Nah, untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana dengan menggunakan variabel acak. Jadi, variabel acak ini dapat didefinisikan sebagai deskripsi numerik dari hasil percobaan. Variabel acak ini biasanya menghubungkan nilai-nilai numerik dengan setiap kemungkinan hasil percobaan. Contohnya, Dewi melemparkan sekeping uang logam sebanyak 4 kali. Nah, untuk menyelesaikannya yaitu yang pertama, variabel acak yang menyatakan banyaknya sisi angka yang diperoleh adalah X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan yang kedua yaitu variabel acak yang menyatakan banyaknya sisi gambar yang diperoleh adalah X sama dengan 0, 1, 2, yaitu peluang variabel acak. A. Distribusi peluang variabel acak diskrit. Pada variabel acak diskrit, nilai-nilainya mempunyai peluang. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx sama dengan peluang X besar sama dengan X kecil. Nah, X kecil di sini adalah nilai. Bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak diskrit disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Distribusi peluang dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Contoh soal, jika diketahui X besar sama dengan X kecil yaitu 3, 4, 5, 6, maka Fx sama dengan 1/3 K per 9, 2K tambah 1/18, 1/6. Nah, kita buat tabel terlebih dahulu lalu masukkan angka yang diketahui tadi. Kemudian kita lanjut ke cara menjawabnya. Yang pertama, nilai K sama dengan sigma Fx sama dengan 1. Maka F dalam kurung X sama dengan 3 tambah F dalam kurung X sama dengan 4 tambah F dalam kurung X sama dengan 5 tambah F dalam kurung X sama dengan 6 yaitu sama dengan 1. Jadi 1/3 tambah K per 9 tambah 2K tambah 1/18 tambah 1/6 sama dengan 1. Maka menghasilkan 6 tambah 2K tambah 2K tambah 1 tambah 3/18 sama dengan 1. 4K tambah 10 sama dengan 18. Jadi K sama dengan 18 dikurangi 10/4 sama dengan 2. Yang keduanya, nilai peluang dalam kurung X kurang dari sama dengan 5 sama dengan 1/3 tambah 2/9 tambah 5/18 sama dengan 5/6. Atau P dalam kurung X kurang dari sama dengan 5 sama dengan 1 kurang P dalam kurung X sama dengan 6, yaitu 1 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. B. Distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan Fx sama dengan peluang dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Nilai Fx tersebut dinamakan peluang kumulatif.
Misalkan X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang Fx, maka nilai Fc dinyatakan dengan Fc sama dengan peluang dalam kurung X kurang dari sama dengan C sama dengan F0 tambah F1 tambah F2 tambah titik-titik dan seterusnya tambah Fc. Contoh soal. Diketahui distribusi peluang kumulatif suatu variabel acak diskrit berikut. A. Jika F5 sama dengan 1/4, tentukan nilai K. B. Hitunglah nilai P4 kurang dari X kurang dari sama dengan 6. Lanjut kita ke pembahasan. Menentukan nilai K. Berdasarkan tabel diketahui bahwa F3 sama dengan P dalam kurung X kurang dari sama dengan 3, P dalam kurung X sama dengan 3, sama dengan F3 sama dengan 1/4. Karena F3 sama dengan 1/4, maka diperoleh F4 sama dengan P dalam kurung X kurang dari sama dengan 4. K per 12 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 3 tambah P dalam kurung X sama dengan 4. Maka K per 12 sama dengan F3 tambah F4. Jadi K per 12 sama dengan 1/4 tambah F4. K per 12 dikurangi 1/4 sama dengan F4. K per 3 dikurangi 12 sama dengan F4. Jadi F4 sama dengan K per 3. Maksudnya K dikurangi 3 per 12. Nah, setelah diketahui bahwa F3 sama dengan 1/4, F4 sama dengan K dikurangi 3 per 12, dan F5 1/4, maka diperoleh F5 sama dengan P dalam kurung X kurang dari sama dengan 5. K per 3, K dikurangi 3 per 3 sama dengan P X sama dengan 3 tambah P dalam kurung X sama dengan 4 tambah P dalam kurung X sama dengan 5. K dikurangi 3 per 3 sama dengan F3 tambah F4 tambah F5. Maka K kurang 3 per 3 sama dengan 1/4 tambah K kurang 3 per 12 tambah 1/4. K dikurangi 3 per 3 dikurangi K kurangi 3 per 12 sama dengan 1/2. 4K dikurangi 12 dikurangi K tambah 3 per 12 sama dengan 1/2. Jadi 3K dikurang 9 sama dengan 6. 3K sama dengan 15, maka menghasilkan K sama dengan 5. Sehingga diperoleh nilai K-nya yaitu 5. Menghitung nilai P4. 3. Distribusi probabilitas bersama. Dalam sebuah percobaan, terkadang kita mengamati dua atau lebih variabel peubah acak secara bersamaan, yaitu ketika variabel dalam ruang sampel harus diamati secara berganda. Misalkan, X dan Y dua peubah acak diskrit. Nilai-nilai X meliputi X1, X2, dan Xn. Nilai-nilai Y meliputi Y1, Y2, Yn. Maka setiap pasangan terurut XI, YI yang merupakan probabilitas bahwa X mempunyai nilai XI dan Y mempunyai nilai YI. Dengan dirumuskan, F dalam kurung XY kurung tutup sama dengan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil dalam kurung Y sama dengan Y kecil kurung tutup. Di dalam distribusi probabilitas bersama terbagi menjadi 2. Yang pertama distribusi marginal dan yang kedua distribusi bersyarat. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu distribusi marginal. Apabila kita mempunyai distribusi gabungan dari dua peubah acak X dan Y bisa diskrit semua atau kontinu semua. Distribusi tersebut dinamakan dengan distribusi marginal. Secara umum, distribusi marginal peubah acak X ditentukan oleh Fx n sigma Y sama dengan 0 Fxy.
Dan distribusi marginal peubah acak Y ditentukan oleh fx sama dengan sigma n x sama dengan 0 fxy. Kalau dalam peubah acak x, y sama dengan 0, sedangkan dalam peubah acak y, x sama dengan 0. Untuk setiap x dalam daerah hasil x besar dinamakan fungsi peluang marginal dari x besar. Begitupun pada y. Untuk setiap y dalam daerah hasil y besar dinamakan fungsi peluang marginal dari y besar. F1, P1 dilambangkan dengan x dan P2 dilambangkan dengan y. Kalau dalam rumus bisa dicontohkan seperti ini. Sigma x P1x sama dengan 1 dan sigma x P2y sama dengan 1. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh soal tentang distribusi marginal. Contohnya, dilakukan sebuah percobaan melempar dadu setimbang sebanyak 2 kali. Dari kedua lemparan itu, X menyatakan muncul angka 3, muncul, dan Y menyatakan muncul angka 5. Buatlah distribusi marginal untuk variabel acak X dan Y. Jawabannya, mula-mula membuat tabel distribusi probabilitas bersama X dan Y. Nah, di sini kan udah ditentukan ya tabelnya. Di sebelah kiri saya ada fxy, terus di tengahnya ada x, dan di sebelah kanan saya total baris hy. Terus di bawahnya ada y dan ada total kolom gx. Nah, caranya kita tulis dulu di yang bagian y 0, 1, dan 2. Bagian x pun sama 0, 1, dan 2. Nah, ini kan udah ada soalnya ya. Jadi kita tinggal nentuin dari hasil dari 25/36 itu dari mana? Dari 16 ditambah 8 ditambah 1, 25/36. Terus selanjutnya ke bawahnya pun sama, 8 tambah 2, 10. 1 ini 1. Terus yang ke bawah pun sama ditambah, ke pinggir juga sama ditambah. Nah, setiap baris dari kanan bawah harus menghasilkan 1. Ini juga kan menghasilkan 1 totalnya. 25 ditambah 10 ditambah 1, hasilnya 36/36, jadi 1. Yang kedua di sini ada distribusi bersyarat. Misalkan nilai X dan Y sebagai variabel acak X besar dan Y besar yang menyatakan suatu kejadian. Maka distribusi bersyaratnya dinyatakan oleh P, Y besar sama dengan Y kecil, X besar sama dengan X kecil sama dengan P, X besar sama dengan X kecil, irisan Y sama dengan Y besar sama dengan Y kecil, per F, X besar sama dengan X kecil. Jadi, FXY per HY untuk HY kurang dari 0. Analog dengan formula di atas diperoleh Fx besar sama dengan X kecil, Y besar sama dengan Y kecil. F besar X besar sama dengan X kecil, irisan Y besar sama dengan Y kecil, per P, Y besar sama dengan Y kecil. Jadi FXY per HY untuk GX lebih dari 0. Terdapat sifat bebas dari variabel acak X besar dan Y besar. Variabel acak X besar dan Y besar dikatakan bersifat bebas jika untuk setiap nilai X dan Y. Kejadian X besar X kecil dan Y besar Y kecil saling bebas. Hal ini berakibat P X besar sama dengan X kecil, Y besar sama dengan Y kecil sama dengan P X besar sama dengan X kecil. Dengan kata lain, X dan Y saling bebas jika Fxy sama dengan Gx untuk setiap X dengan mensubstitusikan Fxy sama dengan Fxy per Hy sehingga diperoleh hubungan sebagai Fxy tidak sama dengan Gx kali Hy. Sebaliknya, jika ada satu titik saja dari XY yang membuat Fxy Gx kali Hx, maka kedua variabel acak X besar dan Y besar dikatakan tidak bebas, berarti Fxy tidak dikatakan sama Gx kali Hy.
sini juga ada contoh soal, tetapi di sini saya tidak akan menjelaskan. Selanjutnya saja ke slide selanjutnya. Selanjutnya 4. Rata-rata dan ragam variabel acak. Sebelumnya di sini sudah dicantumkan ada lambang dari rata-rata dan lambang dari ragam. Baik, distribusi frekuensi relatif merupakan variabel acak diskrit X besar dari hasil percobaan dengan distribusi probabilitas Px. Nilai harapan untuk variabel acak X besar diskrit secara sampel dinotasikan dengan EX dan rata-rata tertimbang hasil pengamatan keseluruhan nilai X besar secara populasi dinotasikan dengan rata-rata. Hal ini berarti rata-rata sama dengan EX merupakan rata-rata populasi. Secara umum, nilai harapan atau rata-rata variabel acak ditentukan oleh rata-rata sama dengan EX sama dengan N sigma I sama dengan 1 XI dikali FXI. Sementara itu, ragam variansi dari variabel acak X ditentukan oleh ragam E dalam kurung X sama dengan rata-rata kuadrat sama dengan N sigma I sama dengan 1 XI dikurangi rata-rata kuadrat dikali FXI. Untuk mempermudah pengerjaan soal, nilai harapan dari variabel acak memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika C konstanta, maka E C kecil sama dengan C. B. Jika variabel X besar dikalikan dengan konstanta C, maka E dalam kurung CX sama dengan CE dalam kurung X. Yang C-nya, jika X dan Y variabel acak, maka X plus kurang Y sama dengan EX plus kurang EY. Di sini juga sama, ada beberapa contoh soal dan penjelasannya. 4. Rata-rata dan ragam variabel acak. Variabel acak diskrit X merupakan distribusi frekuensi relatif dari populasinya, dinotasikan dengan E besar dalam kurung X kecil. Hal ini berarti rata-rata sama dengan E besar dalam kurung X besar merupakan rata-rata populasi. Secara umum, nilai harapan atau rata-rata variabel acak ditentukan oleh rata-rata sama dengan E besar dalam kurung X besar sama dengan N sigma I sama dengan 1 XI dikali FXI. Sementara itu, ragam variansi dari variabel acak X ditentukan oleh ragam sama dengan E besar dalam kurung X kecil dikurangi rata-rata kuadrat sama dengan N sigma I sama dengan 1 dalam kurung XI dikurangi rata-rata kuadrat dikali FXI. Untuk mempermudah pengerjaan soal, nilai harapan dari variabel acak memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika C konstanta, maka E besar dalam kurung C sama dengan C kecil. B. Jika variabel X dikalikan konstanta C, maka E besar dalam kurung C kecil X besar sama dengan C kecil E besar dalam kurung X besar. C. Jika X dan Y variabel acak, maka E besar dalam kurung X besar kurang lebih Y besar sama dengan E besar dalam kurung X besar kurang lebih E besar dalam kurung Y besar. Di sini juga sama, ada beberapa contoh soal dan penjelasannya. Di sini juga ada contoh soal, tetapi di sini saya tidak akan menjelaskan. Selanjutnya saja ke slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Alexandri. Di sini saya akan menerangkan tentang distribusi binomial.
1. Eksponen binomial. Bentuk eksponen binomial adalah bentuk eksponen dengan dua variabel, yakni A tambah B pangkat N. Bentuk ini dapat diuraikan dengan konfigurasi segitiga Pascal, yaitu sebagai contoh berikut. Sehingga bentuk A tambah B pangkat 3 dan A tambah B pangkat 4 misalnya dapat diuraikan menjadi bentuk polinom sebagai berikut. Dengan aturan kombinasi, uraian polinom bentuk A tambah B pangkat N dapat ditentukan dengan rumus binomial Newton, yaitu A tambah B pangkat N sama dengan N sigma R sama dengan 0, N C R dikali A pangkat N dikurangi R B pangkat R. 2. Variabel acak binomial. Variabel acak binomial merupakan variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Percobaan binomial disebut juga dengan percobaan Bernoulli. Diberi sesuai dengan nama penemunya, James Bernoulli, seorang matematikawan dari Swiss. Beberapa syarat pada percobaan binomial sebagai berikut. 1. Percobaan dilakukan berulang-ulang. 2. Percobaan bersifat saling bebas atau dengan pengembalian. Hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. 3. Setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan disebut sukses dan kejadian yang tidak diharapkan disebut gagal. 4. Peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Bila Bu Ingrid membeli undian yang bisa memperoleh hadiah pertama sebanyak 50 juta rupiah dengan peluang 0,001 atau hadiah kedua sebanyak 20 juta rupiah dengan peluang 0,003, maka berapa harga yang harusnya dikeluarkan untuk lotre itu? Jawab, 0,001 dari peluang pertama ditambah 0,003 dari peluang kedua dibagi 2 dari peluang tersebut dan hasilnya 0,002. 0,002 sama dengan N. 1 dikali 50 juta rupiah sama dengan 2 kali N. Jadi N-nya 50 juta dibagi 2 dan menghasilkan N sama dengan 25 juta. Jadi, harga yang harusnya dikeluarkan untuk lotre tersebut adalah 20 juta rupiah. Tiga, distribusi peluang binomial. A. Fungsi distribusi binomial. Setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu sukses dan gagal. Oleh karena itu, jumlah peluang kedua kejadian dalam setiap percobaan akan sama dengan 1 karena nilai yang berimbang. Misalkan P menyatakan peluang kejadian sukses dan Q menyatakan peluang kejadian gagal, maka hasil dari P tambah Q adalah 1 atau Q sama dengan 1 dikurangi P. Peluang nilai-nilai variabel acak binomial dapat disusun dalam bentuk tabel atau grafik, sehingga diperoleh distribusi peluang variabel acak binomial. Distribusi peluang variabel acak binomial disebut distribusi binomial. Peluang suatu nilai variabel acak binomial dinamakan peluang binomial. Secara umum, rumus-rumus peluang binomial X kejadian yang diharapkan dari N percobaan binomial dinyatakan. P bisa dengan X besar sama dengan X kecil sama dengan B atau X atau N atau P sama dengan C atau N kali Q kali P pangkat X kali Q pangkat N kurangi X, dengan X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan C atau N atau X sama dengan N faktorial per X faktorial kali N kurangi X faktorial.
dengan keterangan Baik, yaitu untuk yang selanjutnya C adalah B. dalam kurung Fungsi distribusi N atau binomial X kumulatif. sama dengan Peluang koefisien paling binomial banyak X kejadian yang diharapkan X sama dinamakan dengan fungsi banyaknya distribusi kejadian yang binomial diharapkan dengan kumulatif. X sama dengan 0 dengan dimisalkan sama dengan X 1 sama dengan 2 P, dan seterusnya. maka peluang Dan paling P banyak adalah peluang kejadian yang diharapkan dinyatakan dan yang dengan terakhir adalah Q. F Peluang kejadian kali yang T tidak diharapkan atau sama dengan P X kurang dari sama dengan 1 sama dengan sigma T X sama dengan 0 C kali N atau X kali P pangkat X kali Q pangkat N kurangi X dengan keterangan sama seperti kayak yang tadi yaitu C dalam kurung N atau X sama dengan koefisien binomial X sama dengan banyaknya kejadian yang diharapkan dengan X yaitu 0, 1, 2 dan seterusnya. P yaitu peluang kejadian yang diharapkan, Q yaitu peluang kejadian yang tidak diharapkan. Di sini saya memiliki satu contoh soal mengenai fungsi distribusi binomial kumulatif. Soalnya, dalam suatu pertandingan, peluang Ronaldo dapat mencetak gol adalah 5/6. Jika Ronaldo diberi kesempatan menendang sebanyak 5 kali, tentukan besar peluang Ronaldo mencetak 4 kali gol. Dengan diketahui yaitu jawab diketahui P 5/6 dan N sama dengan 5, maka PX-nya adalah 4. P X sama dengan X kecil sama dengan NX P kuadrat Q kali 1 kurangi P N kuadrat X. P sama dengan 4 dan 5/4 kali 5/6 pangkat 4 dalam kurung dikalikan 1 kurangi 5/6 dikalikan lagi dengan pangkat 5 kurangi 4 yang hasilnya adalah 0,40. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui yaitu besar peluang Ronaldo mencetak 4 kali gol itu adalah 0,4. Baik, yang materi yang terakhir adalah 4. Rata-rata dan ragam distribusi binomial. Nilai rata-rata dan ragam distribusi binomial ditentukan oleh kejadian-kejadian dari percobaan binomial. Percobaan ke N dinotasikan sebagai Ln dengan probabilitas P, keberhasilan Ln sama dengan 1 dan probabilitas kegagalan Ln sama dengan 0. Untuk rumus rata-rata dari populasi distribusi binomial ditentukan oleh rata-rata sama dengan N kali P dengan ragam distribusi binomial untuk setiap Li ditentukan oleh ragam rata-rata yaitu P kali Q. Dan untuk ragam populasi distribusi binomial ditentukan oleh ragam kuadrat sama dengan N kali P kali Q. Dan yang terakhir ada simpangan baku populasi dari distribusi binomial ditentukan oleh ragam akar N kali P kali Q. Dengan Q sama dengan 1 dikurangi P. Nah, untuk contoh soal dari rata-rata dan ragam distribusi binomial, ini adalah soal yang terakhir. Diketahui, contoh soalnya adalah diketahui data umur anak posyandu 5, 2, 3, 2. Carilah nilai ragam varian dari data tersebut. Untuk diketahuinya adalah tunggal umur anak tersebut. Untuk menyelesaikan dan mencari data ragam atau varian dari data tunggal tersebut, dapat kita hitung dengan rumus yaitu terlebih dahulu nilai rata-rata dari tunggal tersebut. Dapat kita tulis yaitu dengan X bar atau disebut dengan rata-rata, yaitu jumlah data dibagi banyak data. Untuk rata-ratanya adalah 5 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 dibagi 4, karena 4 itu adalah frekuensinya. Nah, dengan rata-ratanya adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3. Rata-rata dari anak-anak tersebut adalah 3 orang. Setelah mengetahui rata-rata dari data tersebut, dapat kita gunakan untuk menghitung nilai varian data.
dengan dirumuskan, yaitu S kuadrat sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI dikurangi rata-rata kuadrat. S kuadrat sama dengan 5 kurangi 3 kuadrat ditambah 2 kurangi 3 kuadrat ditambah 3 dikurangi 3 kuadrat ditambah 2 kurangi 3 kuadrat dibagi 4. Dengan total akhir adalah 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 dibagi 4, yaitu dengan S kuadrat 6/4. S kuadrat sama dengan 1,5. Jadi dari soal tersebut hasilnya adalah ragam varian dari data tersebut bernilai 1,5. Nah,